Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga Anda pemirsa RRI Net yang sedang mendengarkan dan juga menyimak begitu ya siaran ini. Syiar Ramadan pendengar ini merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah pendengar. Seperti biasanya setiap sore kami hadir di sepanjang bulan Ramadan untuk menemani Anda menunggu waktu beduk maghrib begitu ya. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kita akan menyimak kajian bersama dengan Pak Ustadz dan nanti pun juga Anda bisa ikut berinteraksi bersama dengan kami. Karena nanti di akhir acara kami akan memilih satu orang partisipan yang beruntung hari ini nanti akan mendapatkan hadiah berupa giveaway begitu ya. Ini merupakan koleksi dari House of Elmar, kemudian juga ada bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Mingkan Indonesia, dan juga ada bingkisan dari Lasnas Dewan Dakwah. Anda yang sedang mendengarkan Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore. Kemudian juga yang mendengarkan di 92,8 Pro 4 FM dan juga di RRI Banten 94,9 FM juga selamat sore semuanya yang ada di Banten ataupun juga di kota lain ya. Kalau mungkin Anda ingin bertanya ke Pak Ustadz nanti silakan bisa sampaikan pertanyaannya di 081212349912 dan juga saksikan siaran ini di radio visual RRI Net pendengar, salah satunya bisa akses di UCTV channel 130 dan juga di portal kami www.rri.co.id. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Imam Zamroji MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Puasa masih lancar ya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Kali ini kita akan membahas tentang arti kemenangan dalam Islam, betul Pak Ustadz ya? Insyaallah. Baik, untuk Anda pendengar nanti ditunggu pertanyaan Anda, gabung Anda, partisipasi Anda untuk menyampaikan pertanyaan di 081212349912. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu ke Anda tentang Lasnas Dewan Dakwah pendengar. Ini punya banyak program keagamaan dan kemanusiaan ya dari Lasnas Dewan Dakwah. Di antaranya adalah program dakwah sampai ke pedalaman dengan pengiriman para dai dan juga para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Kemudian juga ada program untuk yatim dan duafa, ada juga kenceleng masjid digital, terus juga ada pengelolaan sedekah rutin, zakat dan juga wakaf. Makanya buat Anda, khususnya di bulan Ramadan ini nih yang pengen berburu pahala begitu ya, mungkin Anda bisa menyalurkan zakat Anda ataupun juga donasi Anda begitu ya melalui Lasnas Dewan Dakwah karena ini resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya dan juga berkah semuanya. Untuk informasi selengkapnya silakan bisa Anda buka di www.lasnasdewandakwah.or.id. Pak Ustadz silakan langsung sampaikan untuk materinya kali ini terkait dengan makna kemenangan ataupun juga arti kemenangan dalam Islam. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengangkat satu tema arti kemenangan dalam Islam. Saya kira semua kita tanpa kecuali sangatlah merindukan untuk meraih kemenangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tak satu pun di antara kita yang tidak merindukan itu. Walaupun kenyataan tidak semua kita punya ukuran yang sama kapan seseorang akan disebut sebagai pemenang atau bahkan sebaliknya. Karena itulah maka dalam kesempatan ini saya ingin mengundang kita bersama untuk merenungkan satu potongan ayat pada ayat 185 dari surat Ali Imran. Ada 4 pesan penting dalam ayat ini. Salah satunya adalah tentang apa itu sesungguhnya menang, apa itu sesungguhnya sukses.
ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa orang yang zuhziha, dihindarkan, dikeluarkan dari jilatan api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang menang, maka itulah orang yang sukses. Jadi ayat ini ingin menghadirkan sebuah kriteria tentang apa itu sukses. Sukses adalah manakala apa yang terjadi pada diri kita menjadikan kita lebih berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan kita oleh Allah dari jilatan api neraka. Itulah sukses. Kriteria ini mengirimkan pesan untuk kita semuanya. Bagi siapapun yang merindukan untuk meraih kemenangan dalam hidup ini, maka tempuhlah, raihlah kemenangan itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kemudian kita merindukan untuk meraih sebuah kemenangan, tapi kemenangan itu kita tempuh dengan cara-cara yang tidak baik, ya, dengan cara-cara dusta, dengan cara-cara tidak jujur, dengan cara-cara mendolimi orang dan lain sebagainya, maka sesungguhnya yang akan kita dapatkan bukan kemenangan itu sendiri, justru sebaliknya. Karena dengan kezaliman yang kita lakukan, dengan ketidakjujuran, ya, dengan merendahkan orang lain, yang terjadi adalah justru kita berpeluang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan dijauhkan dari kenikmatan surga. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah kriteria yang luar biasa, sebuah pesan penting sekali dalam hidup ini. Karena seringkali kerinduan kita untuk menang tapi tidak diikuti dengan cara-cara yang baik untuk meraih sebuah kemenangan tersebut. Saya kira itu pesan penting ya dari tema ini yang ingin disampaikan gitu. Oke, baik. Jadi ini kemenangan dalam arti yang lebih luas lagi begitu ya Pak Ustadz ya, bukan hanya karena kalau misalnya kita habis puasa Ramadan itu kan kalau Idul Fitri disebutnya adalah hari kemenangan begitu ya. Itu tapi kalau hari kemenangan Idul Fitri itu maksudnya maknanya seperti apa Pak Ustadz? Oke, sesungguhnya kemenangan Idul Fitri itu tidak terlepas dari bagaimana kualitas kita berRamadan. Jadi kalau Ramadan ini kita lakukan, kita jalani dengan betul-betul mengarahkan kita, membawa kita kepada nilai-nilai ketakwaan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kemenangan itu akan kita raih. Dan itulah sebenarnya hakikat kemenangan Lebaran itu ya. Jadi maka oleh karena itu sulit untuk kita sebut sebagai orang yang menang di saat Lebaran, sementara Ramadannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Iya, banyak tergoda gitu maksudnya misalnya ya. Oke. Tapi kalau kemenangan dalam arti yang luas seperti yang tadi disebutkan Pak Ustadz di awal begitu ya, ada ininya nggak panduannya begitu? Bagaimana caranya kita untuk meraih kemenangan itu? Oke. Meraih kemenangan yang paling pokok adalah bahwa apapun yang kita lakukan ya, yang kita lakukan dalam bimbingan Islam itu semua harus kita tunaikan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kita hafal, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semuanya adalah untuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhlas ini adalah kekuatan. Kemudian yang kedua, kalau dasar motivasinya ikhlas ya, orientasinya itu betul-betul karena Allah gitu. Kemudian kita jalani, kita tempuh cara yang kita gunakan itu betul-betul dengan mengindahkan tata nilai luhur yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, tidak menyimpang dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka dengan dua itulah kemenangan akan dapat kita raih. Oke, jadi itu panduannya ya? Iya, panduannya itu karena begini.
Karena pada hakikatnya kemenangan itu hanya datang dengan pertolongan Allah SWT. Kita ambil pelajaran ya. Negeri kita ini menghadapi penjajah yang pada akhirnya oleh founding father kita ya, pendiri negeri itu dalam preambul undang-undang disebutkan atas berkat rahmat Allah. Ini luar biasa. Karena hitungan di atas kertas rasa-rasanya sulit Indonesia ini akan merdeka gitu ya. Tapi berjuang keras ya, mengharap keridhaan Allah tanpa pamrih. Para pendahulu kita ini berjuang luar biasa menggapai itu semuanya. Allah kemudian berikan pertolongan. Begitu. Ya, baik. Dan untuk Anda pendengar, silakan bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda seputar arti dari kemenangan dalam Islam begitu ya. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda. Ini untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 4 FM, kemudian juga di RRI Banten. Silakan kirimkan pertanyaannya ya di 0812 1234 912. Karena nanti di akhir acara kami akan memilih satu orang partisipan pendengar yang akan mendapatkan hadiah. Kali ini hadiahnya ada giveaway dari House of Elmar, kemudian juga ada bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia, dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Pendengar, silakan sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0812 1234 912. Saya Farid Kurniawan beserta Ustadz Dr. Imam Zamroji MA akan terus menemani Anda pendengar masih di Syiar Ramadan hingga pukul 17:30 kurang lebihnya ya. Nanti untuk Anda terus bergabung bersama dengan kami di RRI dan juga di RRI Net. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Dunia ini adalah sebuah tempat persinggahan. Dan kita semua adalah pelancong yang sedang melakukan perjalanan ke dalam fase yang bernama kehidupan. Hati-hati di dunia. Bacalah dan pahamilah Al-Quran, jadikan sebagai peta, pedoman, dan petunjuk perjalanan. Mintalah kepada Allah agar selalu diberikan jalan terbaik. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita pada jalan yang terbaik, menuju tempat pulang terbaik di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Syiar Ramadan pendengar, kembali Anda ikuti di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 Pro 4 FM dan juga di RRI Banten, 94,9 FM serta juga di radio visual kami RRI Net yang salah satunya bisa diakses di aplikasi RRI Playgo begitu ya. Yang belum punya silakan bisa Anda download aplikasi RRI Playgo untuk Anda bisa mendengarkan kami dimanapun, termasuk juga untuk menyaksikan siaran dari radio visual kami RRI Net ya. Dan untuk Anda pendengar silakan ditunggu gabung Anda di 081212349912 di Syiar Ramadan yang merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lasnas Dewan Dakwah begitu ya. Akan ada bingkisan menarik untuk Anda yang beruntung yang akan kami umumkan di akhir Syiar Ramadan hari ini. Pak Ustadz, langsung saja kita akan bahas pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Ada dari Ibu Sri yang ada di Bekasi. Pak Ustadz, untuk semua perempuan kan pasti ada batalnya ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apakah kemenangannya tetap sempurna pada saat Idul Fitri nanti, Pak Ustadz? Baik Bu Sri, barakallahu fiik. Allah lah yang menjadikan laki-laki, Allah pula yang menjadikan perempuan. Allah yang mewajibkan orang beriman untuk berpuasa. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Adil. Itu yang harus kita pegangi. Ketika seorang wanita datang
bulan dan kemudian tidak berpuasa. Tidak berpuasanya seorang wanita ketika datang bulan itu bentuk ketaatan. Ketaatan wanita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menyesal dengan itu. Itu semuanya adalah ketentuan Allah, dan insya Allah dengan kita menerima ketentuan itu tidak kalah baiknya, tidak kalah pahalanya dibandingkan dengan orang yang sedang berjuang. Tapi kata kuncinya adalah itu adalah keadilan Allah, itulah ketetapan Allah. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Kemudian Pak Ustadz ada dari Mas atau Pak Herwin ini yang ada di Ciledug. Pak Ustadz, seperti apa tanda bahwa kita meraih kemenangan setelah menjalankan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Baik. Tentu hakikat apakah kita meraih kemenangan atau tidak hanyalah Allah yang tahu ya. Hanyalah Allah yang bisa menilai sesungguhnya. Tetapi kewajiban kita adalah mengupayakan dan berikhtiar secara maksimal untuk ke arah sana. Tandanya adalah dua saja. Ada aspek motivasi dan orientasi, dan kemudian yang kedua adalah aspek bagaimana kita mengaplikasikan. Saya ingin menyampaikan contoh ya, mungkin biar agak lebih mudah ya. Misalkan seorang pengusaha yang sedang maju dalam tender, tentu dia harus luruskan niatnya itu. Kemudian yang kedua, janganlah menghalalkan segala macam cara untuk ingin jadi pemenang dalam tender. Jadi memegangi nilai-nilai kejujuran, memegangi nilai-nilai kehalalan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika dua itu sudah kita pastikan bahwa itu ada pada kita, yakinlah bahwa kita sebenarnya berada dalam jalur kemenangan itu. Pada hakikatnya tinggallah kemudian kita menunggu keputusan Allah. Bagi seorang politisi yang maju di pilkada, ini nih. Ini memang persoalan kita. Janganlah kemudian kita ya selain meluruskan niat ya bahwa kita ingin membangun negeri ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk dan lain sebagainya. Betul-betul kita memang ingin memakmurkan negeri ini dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tempuhlah semua itu dengan cara-cara yang fair, dengan cara-cara yang benar. Jangan mendolimi, jangan menebar fitnah dan lain sebagainya. Kan kalau memang kita mau jadi pemenang sejati ya, kecuali kalau jadi pemenang di dunia aja ya silakan gitu ya. Nanti kemudian kalah di akhirat gitu. Gitu Mas kira-kira. Baik, terima kasih untuk tadi Mas atau Pak Herwin yang ada di Ciledug ya yang sudah menyampaikan pertanyaannya, sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Anda yang lain pendengar yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang begitu ya, ataupun juga di Banten ya, bisa mendengarkan kami di RRI Banten kan ya. Silakan bisa Anda kirimkan pertanyaannya di 0812 1234912. Berikutnya Pak Ustadz ada dari Mbak Sari yang ada di Klender. Pak Ustadz, bagaimana caranya kita mempertahankan kemenangan setelah Idul Fitri nanti? Karena saat bulan Ramadan sepertinya kita bisa menahan diri, tapi di luar bulan Ramadan susah untuk menahan godaan Pak Ustadz. Baik Mbak Sari, ini pertanyaan cukup menarik ya. Ini menjadi PR kita semuanya. Seolah-olah itu kalau udah selesai Ramadan tuh seperti burung keluar dari sangkar. Bebas bebas-bebasnya begitu ya. Ya saya kira begini. Kalau kita baca sejarah ya, saya baca sejarah, hadirnya Ramadan itu identik dengan kemenangan. Tapi hadirnya bulan Syawal, di bulan Syawal di 14 abad yang lalu banyak peristiwa kekalahan. Oh, karena? Ya, itu dia yang menarik. Dan ini saya kira saya pakai untuk menjawab pertanyaan dari Mas tadi ya. Dua peristiwa saya kira. Peristiwa Perang Badar itu Ramadan, tahun kedua Hijriah. Pembebasan kota Mekah nyaris tanpa ada pertumpahan darah, itu tahun ke-8 itu Ramadan juga. Perang Uhud, kekalahan kaum muslimin itu bulan Syawal tahun ketiga. Sementara perang Hunain itu juga bulan Syawal tahun ke-8 ya. Jadi apa? Nah, yang menarik untuk kita sebut ya. Salah satu di antaranya adalah orang itu kadang-kadang kalau sudah berada di zona nyaman, di zona aman, merasa bahwa dosanya sudah habis, merasa bahwa amalnya udah banyak sepanjang bulan Ramadan. Akhirnya kemudian jadi tidak serius di dalam melakukan kebaikan.
Ini Iya, iya, iya. waktu perang Hunain itu jumlahnya mayoritas, jumlahnya banyak sekali. Iya. Akhirnya mohon maaf, rada ada takjub Oh, dengan jumlah yang banyak itu. Hati-hati nih, jangan sampai takjub dengan banyaknya amal di Ramadan nih. Nanti akan meluncur menjadi hal yang tidak baik. Yang kedua, tertipu itu. Kemudian yang kedua suka begini. Biasanya kita itu kalau dalam perjuangan ya, itu sangat mengingat Allah dan mengharap pertolongan Allah, mengharap kemudahan dari Allah gitu. Tapi giliran kemudian kita itu sudah seolah-olah merasa menang, itu Allahnya jadi lupa gitu. iya. Itu ya saya kira itu dua faktor yang saya kira harus menjadi catatan penting ketika kita beridul fitri. Terima kasih. Jadi penting untuk kita tetap menahan diri walaupun sudah di Idul Fitri Itu begitu ya, Pak Ustadz, dia. ya. Itu yang lebih Itu ini lagi dia. nih. Godanya tadi berat sekali soalnya. Betul. Apalagi begini Mas. Ya. Ramadan itu kalau difahami bulan pendidikan. Oh. Evaluasinya kan bukan Setelah- saat diklat, iya. justru setelah Setelah diklatkan. itu. Iya. Begitu. Betul Pak Ustadz. Oke, ini yang penting berarti Oke. nanti ya setelah Idul Fitri akan gimana Iya, kita ya. betul. Baik, berikutnya Pak Ustadz, ini ada Iya. dari Lamongan, jauh Iya. sekali ini Pak Arman. Baik. Apakah dari kalangan orang awam bisa meraih kemenangan juga Pak Ustadz? Kemenangan saya kira tidak hanya didominasi oleh segelintir orang ya. Kesadaran bahwa diri kita ini masih awam dan kemudian betul-betul menyadari dan berjuang untuk itu ya. Saya kira itu modal besar. Kadang-kadang justru kekalahan itu terjadi orang sudah merasa soleh dan kemudian dia tadi itu dia merasa soleh dan akhirnya kemudian dia tidak semangat berjuang lagi. Jadi saya kira kalau disebut orang awam itu maksudnya adalah mungkin amalnya masih sedikit, ilmunya masih sedikit. Saya kira kita tidak boleh berkecil hati dengan itu. Tetapi yang penting kita sadari itu dan kita jadikan itu sebagai modal untuk bangkit, untuk bangkit ke depan. Insya Allah. Oke. Oke. Baik, berikutnya Pak Ustadz ada dari Pak Jul yang ada di Jakarta saja. Pak Ustadz, saya pernah mendengar salah satu syarat yang harus kita penuhi agar kita meraih kemenangan adalah sholat yang khusyuk. Seperti apa bentuk sholat yang khusyuk ini Pak Ustadz? Apakah kalau kita tidak lupa dengan bacaan dan hitungan rokaat, itu sudah termasuk khusyuk? Atau harus memahami semua arti bacaan dalam sholat baru dikatakan khusyuk ini Pak Ustadz? Baik, sholat yang harus kita catat itu dimensinya ada 3. Ya. Mudah-mudahan kalau dimensi itu terpenuhkan, betul meraih kemenangan. Karena qad aflahal mu'minun, betul itu. Dimensi yang pertama itu adalah ruhus shalah, ruh sholat itu. Yang kedua adalah suratus sholat, gambaran sholat, bacaannya, gerakannya ya. Kemudian yang ketiga atharus sholat, dampak positif dalam kehidupan yang diakibatkan oleh sholat. Saya ambil contoh satu-satu saja ya. Ruh sholat itu adalah sebenarnya kenapa sih kita sholat? Untuk apa kita sholat? Semua itu harus kita jawab itu. Sehingga kita sholat itu bukan hanya sekedar rukuk, sujud yang hanya gerakan fisik, tapi ada ruhnya begitu. Dan itu nanti jawabannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu. Yang kedua, gambaran sholat. Saya kira kalau ini seringkali disebutkan rukuknya benar, sujudnya betul, bacaannya betul, memahami artinya iya begitu. Tetapi juga satu hal lagi yang kita tidak boleh melupakan adalah bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sujud, rajin sujud di masjid, melaksanakan sholat, harusnya adalah orang yang jujur ketika dia berdagang di pasar. Nah, orang yang rajin sujud di masjid adalah bukan orang yang sombong ketika dia berkuasa. Karena akbar itu Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar bukan dirinya. Nah, bagaimana kita bisa menyaksikan orang Allahu Akbar menyatakan Allah yang maha besar, tapi dalam praktek hidupnya dialah menyatakan bahwa sayalah yang besar itu. Nah, saya kira ini perlu jadi catatan bahwa sholat itu akan melahirkan kemenangan. Iya, evaluasinya terletak pada sholat kita ini udah bener apa belum nih.
Nah, khusyuk dalam konteks sholat adalah tadi yang menghadir rohnya, kemudian kita bisa memahami apa bacaan-bacaan kita dalam sholat, terus rukuknya juga benar, sujudnya benar, tetapi juga kemudian semangat untuk menerapkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan nyata. Oke, baik. Jadi ini penting nih kalau misalnya Anda mau tahu sholatnya udah benar atau belum adalah dari perbuatan sehari-harinya begitu Pak Ustadz ya. Di antara cara evaluasinya begitu. Evaluasinya. Baik. Kemudian Pak Ustadz ini ada pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas dari Mas atau Pak Agung yang ada di Jakarta. Pak Ustadz, setelah kita berpuasa sebulan, kita akan meraih kemenangan di hari Idul Fitri nanti atau di hari raya. Apalagi yang akan kita dapatkan di hari kemenangan nanti Pak Ustadz? Ya. Kembali lagi ya, hari kemenangan itu harus kita pahami. Ketika kemudian kita sukses, ketika kemudian kita berhasil mengikuti diklat selama 1 bulan, maka kemudian akan meraih kemenangan. Tidak otomatis dengan berlebaran itu berarti menang. Sangat bergantung bagaimana proses diklat itu dijalani begitu ya. Lalu kalau kemudian apa yang kita bisa raih? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa proses dari pendidikan di Ramadan itu berujung la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka sebenarnya kalau ini yang terjadi ya, dan umat Islam di Indonesia ini mayoritas, harusnya dengan Ramadan, kalau kita ini berusaha untuk dengan Ramadan kita jalani, negeri ini akan semakin baik ke depan. Insya Allah. Semoga begitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlulah mewawas diri ya, berevaluasi sebagai seorang muslim gitu. Agar supaya ada korelasi yang signifikan antara Ramadan kita dengan kehidupan kita ke depan yang lebih baik gitu. Oke, jadi intinya adalah pelatihannya di bulan Ramadan selama sebulan, nanti evaluasinya setelah Ramadan itu gitu ya. Kalau sekarang tantangannya belum banyak karena jinnya banyak, setannya banyak yang dibelenggu nih. Baik, berikutnya Pak Ustadz ada dari Jakarta Timur, ini untuk Mas Azmi. Pak Ustadz, bagaimana tuntunan Rasul dan sahabat pada saat merayakan hari kemenangan Idul Fitri Pak Ustadz? Apakah memang ada tradisi baju baru dan makanan-makanan khusus? Begini, saya ingin sampaikan ya, saya bukan anti tradisi ya. Kalau mau bisa menghadirkan baju baru, kenapa tidak? Kalau mau bisa menghadirkan mudik, bisa menghadirkan kue lebaran juga monggo-monggo saja. Tapi yang penting jangan sampai ya godaan lebaran itu menjadikan kita memaksakan diri. Oh iya, ini yang penting ya. Jangan lebih dipaksain besar gitu pasak daripada tiang. Lalu kemudian mohon maaf ya, karena tuntutan istri mudik lebaran, kue lebaran, rengekan anak tentang baju baru, menyebabkan mohon maaf, para suami, para bapak akhirnya nekat melakukan copetan, melakukan tindak kriminal. Saya kira ini menodai. Dan kemudian ya, kemubadiran ini kadang-kadang terjadi seiring dengan Ramadan. Yang ini kita harus catat loh. Banyak saudara-saudara kita yang masih lapar. Justru kita Ramadan itu dilatih untuk lapar, bagaimana merasakan dan bisa menghayati bagaimana saudara-saudara kita lapar. Jangan sampai mohon maaf, pagi kita berpuasa, malam itu seolah-olah kayak balas dendam gitu. Nah, oleh karena itu saya kira Lebaran itu harus betul-betul kita maknai lah. Kita maknai yang lebih substantif gitu. Apa yang lebih substansi adalah Lebaran itu, coba begitu Lebaran kan takbiran. Takbiran itu apa yang disampaikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah itu. Nah, di sini saya kira harus mengikis kesombongan, mengikis macam-macam gitu. Wallahu a'lam. Jadi kalau memang ada dan mampu boleh begitu ya Pak Ustadz ya, baju baru, kue lebaran atau mudik. Tapi kalau misalnya nggak ada ya jangan dipaksain gitu ya. Dan itu bukan persyaratan lebaran loh. Betul. Setuju Pak Ustadz. Tidak jadi, bukan lebaran itu menjadi gagal dan tidak jadi lebaran gara-gara nggak ada kue lebaran loh. Iya. Tetap lebaran aja. Lebaran aja. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz ada dari Bu Wiwi. Pak Ustadz, banyak orang yang rajin sedekah selama di bulan puasa untuk menyempurnakan ibadah puasa mereka. Tapi kemudian di waktu lain selain bulan Ramadan tidak berlanjut lagi sedekahnya. Apakah bisa dikatakan orang yang seperti ini tetap meraih kemenangan Pak Ustadz? Oke. Kemenangan dalam arti sementara
begitu kemudian kita berRamadan tetap harus diapresiasi perjuangan dia. Tapi satu hal lagi-lagi yang harus dicatat bahwa Ramadan itu bulan pelatihan, Ramadan itu bulan didikan. Evaluasinya di 11 bulan setelah Ramadan. Jangan lagi tadi itu ya bahwa kita berhasil di Ramadannya sudah bisa bersedekah dan segala macam. Tetapi mohon maaf, orang miskin itu bukan hanya lapar di Ramadan loh. Anak yatim itu bukan hanya harus kita santuni di bulan Ramadan. Mereka hidup di 12 bulan loh. Nah, saya kira ini penting ya, pencerahan hal-hal seperti ini. Tapi tetaplah harus diapresiasi itu perjuangan di Ramadan. Tetap ya, di bulan Ramadan juga. Dan itu betul. Dia karena ada keutamaan bulan Ramadan, maka dia berjuang habis ya. Tapi bukan berarti melupakan 11 bulan lainnya, begitu Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaan Anda di Share Ramadan untuk edisi hari ini. Sesaat lagi akan saya umumkan kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan giveaway di Share Ramadan kali ini. Tapi sebelumnya Pak Ustadz silakan sampaikan untuk pesan penutup kali ini. Oke, saya ingin kembali yang awal saya sampaikan bahwa kemenangan itu didefinisikan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka itu menang. Oleh karena itu, siapapun yang ingin meraih kemenangan, ayat ini menyampaikan pesan, ya, luruskan niat di dalam menggapai kemenangan, gitu. Luruskan niat. Yang kedua adalah jangan menghalalkan segala macam cara. Harus ditempuh dengan cara-cara baik. Politisikah dia, pengusahakah dia, hatta sampai pun seorang pendidik ya. Ketika kemudian dia ingin anaknya itu menjadi pemenang di tingkat kota madya misalkan, janganlah kemudian menghalalkan segala macam cara, nyontek segala macam. Itu bukan kemenangan yang kita dapatkan. Saya kira poin pentingnya yang saya sampaikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Imam Zamro JMA yang sudah menyampaikan kajiannya terkait dengan arti kemenangan dalam Islam. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Ustadz ya. Baik, untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti kajian di Share Ramadan kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan untuk pemenang hari ini di Share Ramadan, selamat untuk Ibu Sri yang ada di Bekasi begitu ya. Anda mendapatkan hadiah ataupun juga giveaway. Kali ini di Share Ramadan, hadiahnya adalah koleksi dari House of Elmar, kemudian juga ada bingkisan dari Ibu Paini Marsetio, Ketua Umum Pingkan Indonesia, dan juga ada bingkisan dari Lasnas Dewan Dakwah. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin menyimak kajian di Share Ramadan, jangan lewatkan Share Ramadan yang hadir setiap sore pukul 17 di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 Pro 4 FM, dan juga di RRI Banten 94,9 FM, dan juga di radio visual RRI Net pukul 17 ya setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Sekali lagi selamat untuk Ibu Sri, nanti akan kami kabari untuk bagaimana cara untuk pengambilan hadiahnya begitu ya. Saya Farid Kurniawan, pendengar masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita untuk menantikan bersama waktu untuk kumandang azan maghrib ya, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 17:52 pendengar ya. Saya akan terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, terus bergabung bersama dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 191,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.